Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari, Tembong Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Pertahanan udara lawan dengan cara menghancurkan sistem. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 pada Selasa 3 Desember 2024. Masing-masing panitia pemilihan kecamatan atau PPK langsung membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, bupati dan wakil bupati Banyuwangi secara berturut-turut. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilkada KPU Kabupaten Banyuwangi ini dilaksanakan di El Hotel Banyuwangi. Pleno dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon atau paslon, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Ketua KPU Banyuwangi, Dian Purnawan, mengatakan rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, mulai penghitungan di tingkat TPS pada hari H Pilkada dan penghitungan di tingkat PPK atau kecamatan. Satu persatu PPK membacakan hasil rekap tingkat kecamatan untuk perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, disusul rekap penghitungan suara Pilkada Banyuwangi oleh PPK yang sama. Dia menegaskan saksi dari paslon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati seluruhnya hadir. Meski di awal ada saksi paslon yang belum hadir, namun setelah dilakukan skorsing 10 menit, akhirnya saksi-saksi seluruhnya hadir dan memberikan surat mandat dan telah juga diverifikasi oleh Bawaslu.
Ia mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar proses rekapitulasi lancar dan bisa selesai secepatnya. Namun semua tergantung para peserta karena dinamika mungkin saja terjadi. Proses rekapitulasi juga di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, dan hari ini kita melakukan proses rekap dari seluruh penghitungan proses rekap yang ada di kecamatan. Nah, harapan kami dari proses rekap ini kita lakukan kita panggil satu kecamatan untuk melakukan proses rekapnya penuh, setelah itu di kecamatan yang sama kita lakukan prosesnya di rekap calon bupati. Itu yang kita lakukan hari ini. Target kapan selesai ini, Pak? Ya, semoga ketika kita melihat prosesnya lancar, hari ini bisa selesai sebenarnya. Tapi semua itu tergantung para peserta yang ada. Dinamika mungkin saja terjadi. Kami serahkan sepenuhnya, misalnya demokratis. Hal-hal yang kecil pun hari ini kami tawarkan kepada publik. Kami tawarkan kepada Bawaslu. Kami tidak serta-merta melakukan keputusan sendiri agar rekap ini bisa berjalan lancar. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Rapat pleno penghitungan suara pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten Banyuwangi digelar di Hotel El Royal Selasa kemarin. Ratusan personel gabungan siaga untuk mengamankan jalannya prosesi tersebut. Ratusan aparat pengamanan gabungan TNI Polri kawal ketat tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024. Pengamanan tidak hanya melibatkan personel Polresta Banyuwangi dari berbagai satuan fungsi, tetapi juga melibatkan puluhan BKO, Brimob Kompi 4 IONB, Pelopor Brimobda Polda Jatim, TNI dari Kodim 0825 Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Dishub Banyuwangi, dan Satpol PP. Kesiapan pengamanan tersebut diawali dengan pelaksanaan apel yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra. Dalam apel tersebut, Kapolresta menegaskan agar petugas lebih mengutamakan dan melaksanakan tugas dengan cara-cara yang humanis. Jangan sampai terprovokasi yang bisa menyebabkan keadaan tidak kondusif dan juga laksanakan tugas sesuai protap. Pada pelaksanaan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, arahan, serta mekanisme dan cara bertindak dalam pengamanan pleno Pilkada 2024 tingkat KPU Banyuwangi. Ratusan personel Polresta Banyuwangi dan puluhan personel Brimob, TNI, Dishub, dan Satpol PP yang terlibat dalam pengamanan rapat pleno rekapitulasi ini telah siap siaga. Selain itu, SOP pemeriksaan fisik dan barang bawaan menggunakan metal detektor dan body checking juga diterapkan terhadap seluruh peserta rapat pleno terbuka, guna menghindari barang-barang berbahaya masuk ke dalam ruang rapat pleno. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. ART-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya, nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya.
Saya butuh tanda tangan Pak RT. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amian? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan? Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sorry. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Mangga ya ayam. Nah, gimana Pak RT? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Belum. Ternyata luar biasa. Gimana ini? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas. Saya bisa ngaji. Nah, Bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pehili habat hai bakat bahas syukriya tu Allah subhanahu taala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi kepada bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap.
mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Puluhan anjing yang berhasil diselamatkan oleh komunitas anjing yang akan dijual ke wilayah Sragen dan kini sedang dirawat oleh komunitas anjing di sebuah rumah di Dusun Trembelang, Desa Celuring, Kecamatan Celuring akan diadopsi oleh Bali Animal Welfare Association. Namun sayang, saat akan dibawa ke Bali terkendala beberapa prosedur. Bali Animal Welfare Association, komunitas pelindung anjing yang berasal dari Bali, akan membawa kembali puluhan anjing ke Pulau Dewata, Bali setelah berhasil diselamatkan oleh komunitas anjing yang akan dijual untuk dikonsumsi di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Namun saat akan membawa kembali ke Bali tidaklah perkara mudah karena terkendala beberapa prosedur. Di antaranya adalah harus sudah tervaksin rabies oleh dinas terkait. Selain itu, bahwa puluhan anjing ini masih merupakan barang bukti karena pengepul anjing dalam proses oleh pihak kepolisian Polresta Banyuwangi. Pihak Bali Animal Welfare Association juga tidak mau membawa secara ilegal masuk ke wilayah Bali. Walaupun anjing-anjing yang berhasil diselamatkan ini berasal dari wilayah Bali. Mereka akan taat prosedur wilayah Kabupaten Banyuwangi dan akan diselesaikan secepatnya. Dalam hubungannya dengan rencana kami untuk membawa anjing ini kembali ke Bali, perlu ada banyak surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu dipenuhi, dan itu memang kita harus jalani semua prosesnya, hormati semua prosesnya, termasuk juga vaksinasi. Jadi apa yang dinas bisa, apa yang akan dilakukan oleh dinas itu kita akan terus berkoordinasi. Tentunya yang pertama adalah kalau memang bisa, apakah bisa anjing-anjing di sini untuk diadopsikan secara lokal. Jadi itu akan mengurangi tingkat stres anjing-anjing ini dalam perjalanan juga. Tapi kalau memang pun nanti akhirnya bisa dibawa ke Bali, ya tentunya kita juga akan melakukan adopsi di sana. Karena ya memang kita banyak punya anjing-anjing liar di sana, dan ya kita lihat aja nanti seperti apa. Ini yang jelas anjing-anjingnya harus terpelihara, terjamin kesehatan dan kesejahteraan. Kemarin katanya infonya sempat audiensi dengan DPR RI ya? Iya, dengan Sekretaris Jenderal dari Partai Golkar, Pak Sarmuji, M. Sarmuji. Hasil dari itu seperti apa? Sangat positif. Dan beliau ternyata mengapresiasi dan beliau mengatakan perjuangan kami Dog Meat Free Indonesia sefrekuensi dengan Partai Golkar. Artinya ini yang awalnya rancangan undang-undang pelarangan perdagangan anjing dan kucing yang diajukan oleh Jaan Domestik dan Dog Meat Free Indonesia masuk ke dalam long list daftar lama, tetapi sekarang sudah mulai diprioritaskan untuk masuk ke Prolegnas 2025-2029. Jadi ini benar-benar satu langkah, artinya berita yang sangat menggembirakan di saat untuk menggembirakan bagi kami di saat salah satu anggota Golkar sendiri, Pak Firman Subagio itu mengatakan untuk membatalkan, tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang ditawarkan oleh Dog Meat Free Indonesia. Dan Indonesia ini sendiri pun sudah pernah masuk sebagai peringkat pertama di dunia sebagai negara penghasil konten kekerasan terhadap hewan di dunia loh. Bukan di skala yang kecil, tetapi di skala dunia, skala besar. Dan kedua, sesuai dengan akte kesepakatan dari Indonesia sendiri kan bahwa tahun 2030 nanti sudah tidak ada kasus rabies dengan zero kematian. Nah, kalau bisnis perdagangan anjingnya ini aja masih terus berlangsung, bagaimana Indonesia mencapai kesepakatan untuk zero case pada kasus rabies? Sebenarnya kasus rabies sampai saat ini pun, sampai detik ini pun masih terjadi di Indonesia. Dani Eka, JTV Banyuwangi.
Nasib tragis dialami Velia Ashifa Agustin, siswa SD Negeri 1 Sembulung, Desa Sembulung, Kecamatan Celuring, harus meregang nyawa setelah diseruduk oleh pengendara Vario. Korban meninggal dunia di rumah sakit karena luka parah pada bagian dan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Velia Ashifa Agustin, usia 8 tahun, nyawanya tidak tertolong setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka parah pada bagian kepala dan beberapa luka di sekujur tubuhnya setelah terlibat kecelakaan di depan sekolahnya di SD Negeri 1 Sembulung pada beberapa waktu lalu. Kanit Lantas Polsek Muncar, Ibra Gatot Dwi Handoko menjelaskan bahwa korban saat jam istirahat akan membeli makanan. Namun naasnya saat menyeberang, korban diseruduk oleh Ahmad Fatoni Al-Ala yang menggunakan kendaraan Honda Vario dengan kecepatan sedang. Korban terpental hingga beberapa meter dari lokasi kejadian hingga mengalami luka parah pada bagian kepala. Korban pun oleh pihak kepolisian dan dibantu warga mengevakuasi korban ke rumah sakit swasta yang ada di Kecamatan Gambiran. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian lalu lintas Polsek Muncar dan kendaraan Honda Vario diamankan di Polsek Muncar. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah
kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Semandatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark. Didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Putusnya pipa PDAM bawah laut aliran ke Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, membuat pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo bergerak cepat melakukan perbaikan. Tidak hanya sampai di sana, BPBD setempat terus mendistribusikan air bersih ke pulau berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa. Putusnya pipa PDAM bawah laut aliran ke Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, membuat PJ Bupati Probolinggo Ugas Irwanto turun tangan. Bersama Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif, staf PDAM mengecek langsung jalannya perbaikan pipa yang putus. Agar perbaikan cepat selesai, pihak PDAM menyewa kapal tugboat dan mendatangkan tenaga ahli penyambungan pipa. Pipa tersebut putus akibat diterjang jangkar kapal seberat 4 ton. Tidak hanya itu, pada jangkar masih melekat rantai kapal berukuran besar. Bahkan kuatnya kapal menarik jangkar membuat pipa ikut terseret hingga radius 1 km. Dengan kondisi ini membuat proses perbaikan memakan waktu, di mana petugas harus mengangkat pipa ke permukaan air dan kemudian dilas. Menurut PJ Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, pihaknya menargetkan pada Selasa sore 3 Desember 2024 perbaikan selesai dilakukan. Hanya saja kembali melihat situasi cuaca di perairan utara Probolinggo. Pipa itu kurang lebih 1 kilo. 1 kilo dari titik yang biasanya nyambung dari Dringu ke Gili. Nah, dalam 1 kilo keseret itu ternyata juga ditemukan jangkar yang masih nempel. Jangkarnya toh itu sekitar 4 ton. Rantainya
itu ada 200 meter, itu dilepas sama kapal. Kita mengembalikan beberapa pipa. Nah, hari ini, siang ini sudah mulai penyambungan. Nah, posisi penyambungan ini kalau lancar sore ini selesai atau malam ini selesai. Sampai yang penting jangan sampai arus derasnya ini tidak terlalu mengganggu. Akan survei. Salah satunya ini sementara kan pipa ini tidak ditanam. Kalau ditanam, sementara ada hitungan antara 5 sampai 6 miliar. Jadi kita buat lagi tanam di dalam, jadi sehingga menghindari dari jangkar-jangkar yang ada. Itu sekitar 5 sampai 6. Yang kedua, kita akan mengkaji. Bisa saja nanti di Gili itu kita buatkan tempat untuk penyulingan. Kondisi ribuan warga mengalami krisis air bersih membuat BPBD setempat terus menyuplai air bersih sebanyak 6.000 sampai 24.000 liter setiap hari. BPBD juga mendistribusikan makanan ringan dan makanan siap saji. Dari Probolinggo, Farid Falevi, JTV. TNI Angkatan Udara menggelar latihan Angkasa Yuda 2024 bertajuk Fire Power Demo di Air Weapon Range atau AWR Lumajang Selasa siang. Latihan tersebut dilakukan dengan 16 operasi udara, melibatkan 59 pesawat dan 2.512 prajurit. Latihan TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda 2024 digelar di Air Weapon Range atau AWR, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Selasa siang. Bertajuk Fire Power Demo, total sebanyak 16 operasi udara dijalankan dengan melibatkan 59 pesawat dan 2.512 prajurit. Para prajurit disimulasikan melakukan perebutan wilayah yang dikuasai musuh. Misi yang dijalankan diantaranya penerjunan pasukan, infiltrasi, pengisian bahan bakar udara, pertempuran darat, hingga pembebasan tawanan. Mulanya, prajurit melakukan pengintaian dan pengamatan menggunakan pesawat Boeing 737, dilanjutkan melakukan penyusupan hingga perang di udara menggunakan pesawat F-16. Sementara itu untuk menyerang darat, pesawat angkut C-130 Hercules dan pesawat 212 melaksanakan operasi penerjunan pasukan dan dropping logistik di medan operasi. Setelah terlibat kontak senjata di darat, misi perebutan wilayah musuh pun akhirnya berhasil dilakukan. Alhamdulillah semua kegiatan bisa kita laksanakan dengan aman dan lancar. Fire Power Demo ini juga menunjukkan daya gentar Angkatan Udara sebagai suatu kesatuan atau kita melaksanakan dalam rangka melaksanakan 16 operasi udara. Jadi di Fire Power Demo ini yang tadi disaksikan kita melaksanakan 16 operasi udara sesuai dengan doktrin. Tujuan dari latihan ini juga kita menguji doktrin, melatih kesiapsiagaan satuan di jajaran Angkatan Udara. Pengumuman ya, terutama pesawat-pesawat tempur tadi, juga pesawat heli, juga penurunan logistik tadi kita lihat itu yang dikawal dengan pesawat tempur. Senang nggak? Senang sekali karena ini salah satunya di Kota Lumajang. Di kota lain tidak ada acara-acara seperti ini. Ini bawa siapa aja? Ya? Keluarga bawa siapa saja? Nah, ini anak, istri, juga cucu kita ajak ke sini. Latihan Angkasa Yuda 2024 ini guna melihat profesionalisme dan daya gempur udara satuan TNI. Selain itu, latihan dilakukan untuk menguji kesiapan operasional dan pengoptimalan segala misi operasi perang. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, JTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda, masa remaja,
diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, atau yang biasa disebut dengan SMK Models, merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara, berada di Jalan MT Haryono nomor 42, Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri, menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan GIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah
ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris. Perizinan berusaha berbasis resiko. Nomor akreditasi nomor izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. SO persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta. Program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan. Informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gakko membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gakko, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Watashi wa Furendi Urastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gakko ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemberu Karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gakko Banyuwangi
karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya, karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Kenapa, Pak? Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita tanya mulai rokok ilegal mulai. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Kita bisa bantu tanggungan kita. Tapi bisa pajak itu mau. Bisa bangun batang, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hubungannya nggak, Pak? Oh, enggak. Makanya itu macam-macam. Macam mereka rokok ilegal terus. Misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya. Oh, pidana? Iya, Pak. Iya, Pak. Sejarah itu. Ini, Pak. Sepurone sing akeh, Pak, ya. Kira rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone, Pak. Sing akeh, Pak, ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Pilkada serentak Jawa Timur 27 November 2024 lalu, KPU Situbondo mencatat partisipasi pemilih di angka 79,01%. Total sebanyak 402.031 orang. Partisipasi pemilih meliputi DPT, DPTB, dan DPK. Faktor pemilih tak datang ke TPS, sakit, tidak melapor, dan keluar kantor saat hari pencoblosan. Pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati wakil bupati Situbondo, angka partisipasi pemilih datang ke TPS meningkat. KPU Situbondo mencatat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak Jawa Timur 27 November 2024 lalu, angka presentase mencapai 79,01%. Bustamil Arifin, Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, menjelaskan masyarakat Situbondo datang ke TPS berjumlah 402.031 pemilih. Indikator pemilih tidak hadir di hari pencoblosan karena sakit, tidak melapor ke petugas penyelenggaraan baik di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Selain itu, pemilih yang sudah terdaftar di TPS dan memiliki form C6 berhalangan tidak hadir karena berhalangan keluar kota. Indikator tingkat kehadiran pemilih mengacu dari DPT, DPTB, dan DPK. Untuk partisipasi pemilih, itu kita dasarkan kepada jumlah pengguna hak pilih.
Jadi jumlah pengguna hak pilih itu terdiri dari DPT yang menggunakan hak pilihnya, kemudian juga ada DPTB dan juga DPK. Jadi total pengguna hak pilih itu 402.031. Nah, itu dibandingkan dengan jumlah DPT kemarin 507. Jadi total partisipasi masyarakat itu kalau misalkan kita menggunakan persentase itu sekitar 79,01%. Upaya gencar sosialisasi ke segala unsur menjadikan capaian partisipasi pemilih di Situbondo lebih tinggi dibanding pilkada pada tahun 2019. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Pasca banjir akibat curah hujan tinggi di Kecamatan Temburjo beberapa waktu lalu, jalan aspal menuju Pantai Bandialit amblas. Komisi C DPRD Jember melakukan sidak ke lokasi tersebut dan menemukan pengerjaan dibangun dengan perencanaan yang kurang tepat. Anggota Komisi C DPRD Jember didampingi dinas terkait melakukan sidak jalan amblas di Dusun Bandialit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo, Jember. Jalan yang dibangun dengan anggaran 14 miliar rupiah yang dijadwalkan selesai tanggal 15 November 2024 kemarin ini mengalami kerusakan cukup parah sepanjang 525 meter. Kerusakan terjadi akibat curah hujan tinggi yang melanda kawasan setempat beberapa waktu lalu, sehingga aspal jalan tak mampu membendung debit air. Dari hasil sidak kali ini, jajaran Komisi C DPRD Jember menyebut bahwa perencanaan pengerjaan Jalan Bandialit kurang tepat. Ardi Pucyo Brabowo, Ketua Komisi C DPRD Jember mengatakan, pengerjaan jalan sejatinya harus tuntas 15 November 2024 lalu, namun molor hingga akhirnya rusak karena faktor alam. Kami Komisi C begitu melihat kejadian seperti ini perencanaan yang kurang tepat. Perencanaan kurang tepat, sedangkan masa pengerjaan ini batas akhirnya kan tanggal 15 November. Dan ini masih tahap pengaspalan tahap pertama. Pengaspalan tahap pertama yang seharusnya ini sudah selesai, tapi ini malah terjadi seperti ini. Sementara Eko Ferdianto, PLT Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember membenarkan bahwa Jalan Bandialit masih dalam tahap pengerjaan oleh kontraktor. Pengerukan aspal pun langsung dilakukan untuk memperbaiki dan menyelesaikan pengerjaan proyek tersebut. Jadi, begitu ini rusak pun kami langsung koordinasi dengan kontraktor, dengan konsultan pengawas dan ambil langkah untuk dilakukan perbaikan. Jadi mulai hari Sabtu kemarin sudah mulai dilakukan pengerukan pengangkatan yang penyudetan bukan penyudetan, pengangkatan lapisan aspalnya ini ya. Lebih lanjut, DPRD Jember juga akan meminta keterangan dinas dan kontraktor terkait guna mencari penyelesaian proyek Jalan Bandialit. Dari Jember, Utfikur Rahman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Udara lawan dengan cara menghancurkan sistem